Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Raya Barpian, Kembali lagi dengan saya Zahra Rizkia Kesuma Putri dan rekan saya Muhammad Andrea Syafin. di Lensa Matza. Kali ini kami akan terhubung langsung dengan saudari Leona. Kita akan menyaksikan langsung prosesi upacara bendera di MTSN Barito Utara. Silahkan kepada saudari Leona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leona Ramadhani Skantat, jurnalis cilik MTSN Barito Utara. Hari ini saya sedang berada di lapangan MTSN Barito Utara. Terlihat di belakang saya, siswa dan dewan guru sedang melaksanakan upacara bendera yang rutin dilaksanakan setiap hari Senin. Pembina upacara dipimpin oleh Miss Fatma. Konsekuensi yang harus diterima terhadap apa yang telah kita lakukan atau apa yang telah kita pilih. Nah, yang pertama, tanggung jawab sebagai seorang pelajar. Yang mana itu tanggung jawab sebagai seorang pelajar? Yakni belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh, mengerjakan, melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Dan yang tak kalah pentingnya, mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh madrasah kita. Tapi akhir-akhir ini Ibu perhatikan, walaupun enggak semuanya ada, sudah tahu bahwa dia seorang pelajar. Tugasnya adalah belajar. Tapi toh kenyataannya, ini realita ya, datang ke sekolah bukan untuk belajar, tapi kumpul dengan teman-temannya, ngobrol, bahkan temannya sementara belajar, pada saat dia tidak belajar, kadang mengganggu, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengganggu teman-temannya yang lagi sedang belajar. Ada ya? Ya, mudah-mudahan ya, setelah Ibu sampaikan hari ini, mulai setelah upacara ganti dan seterusnya, tidak ada lagi yang seperti itu. Silakan kalian kembali ke status kalian sebagai seorang pelajar. Kemudian yang berikutnya, tanggung jawab sebagai seorang anak. Orang tua tidak banyak yang dia inginkan dari anak-anaknya. Yang dia inginkan apa? Ingin anaknya sekolah, belajar dengan baik, dan kelak akan lulus, sehingga akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari kehidupan orang tuanya sekarang. Itu yang diinginkan orang tua kalian, termasuk saya sebagai salah satu orang tua. Tapi pada kenyataannya, anak-anak zaman now, ya, itu tadi meninggalkan rumah, pamit dengan orang tuanya, Bu, Pak, ulun pamit mau ke sekolah. Ya, mau ke sekolah ya untuk belajar kan? Tapi sampai di sekolah bukan belajar, lain yang dilakukan. Jadi tolong ya, tolong saudaranya, kalau kalian bisa mengingat betapa orang tua kalian bekerja keras. Untuk apa? Untuk mencari nafkah, membiayai pendidikan kalian, membiayai hidup kalian, supaya cita-cita kalian tercapai, harapan orang tua tercapai. Jadi tolong disadari ya, Ibu harapkan. Dan selanjutnya, tanggung jawab sebagai seorang hamba. Sudahkah kita melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala?
siswa-siswi yang cerdas dalam hal akademik, bahkan tercukupi dalam hal materi. Tapi apa? Pikiran kosong karena jauh dari agama. Jadi ibu harapkan, tolong mulai sekarang dekatkanlah diri kepada Allah, laksanakan apa yang menjadi kewajiban kalian. Jangan banyak meminta, banyak menuntut, mau ini mau itu, tapi kewajibannya nggak dilaksanakan. Nah, alangkah baiknya jika kalian sebagai seorang siswa melaksanakan ketiga kewajiban tadi sebagai seorang pelajar, sebagai seorang anak, dan sebagai seorang hamba Allah. Insya Allah, jika ketiga kewajiban ini, tanggung jawab ini kalian laksanakan, akan muncul terbentuk siswa-siswi yang cerdas dalam hal akademis dan soleh-solehah, dan selanjutnya akan terbentuk generasi penerus yang bisa membanggakan diri sendiri, keluarga, agama, bangsa, dan negara. Bisa ya laksanakan? Oke, mudah-mudahan ya. Oke, sebelum Ibu mengakhiri amanat ini, Ibu ingin sampaikan, you have to study hard anytime and anywhere. Kalian harus belajar dengan giat, kapan saja dan di mana saja. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi beberapa pesan yang beliau sampaikan. Sekarang saya kembalikan ke studio bersama Zahra dan Septian. Terima kasih rekan kami Leona atas liputannya. Kita beralih ke berita selanjutnya. MTSN Barito Utara hari ini sedang melaksanakan simulasi ANBK. ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer adalah suatu survei yang dilaksanakan untuk menilai suatu sekolah. ANBK ini terdiri dari 2 mata pelajaran, yaitu literasi dan numerasi. Peserta ANBK MTSN Barito Utara ada 50 orang, terdiri dari 45 orang peserta inti dan 5 orang cadangan. Peserta ANBK ini dipilih berdasarkan by system oleh pusat di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Maisal Hidayah Piliana dari Jurnalis Cilik MTSN Barito Utara. Saat ini saya sedang berada di depan ruang lab komputer MTSN Barito Utara yang di dalamnya sudah melakukan persiapan untuk ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Mungkin jika ada guru atau siswa yang bisa ditanyakannya, mari kita wawancarai. Setelah dilaksanakan ANBK ini, apa manfaat yang didapatkan oleh sekolah, Pak? Manfaat yang didapat dari pelaksanaan ANBK tahun pelajaran 2022-2023, manfaatnya adalah kita akan mengetahui sejauh mana kemampuan dari siswa-siswi kita dalam proses belajar mengajar yang selama ini dilaksanakan. Terima kasih. Kalau tentang pelaksanaannya, nanti kapan dilaksanakan ANBK? Untuk pelaksanaan ANBK itu dilaksanakan dari tanggal 19 sampai dengan 20 September 2022. Saya juga ingin tahu bagaimana persiapan sekolah ini untuk melaksanakan ANBK. Persiapan yang dilaksanakan terutama tim proktor, tim
teknisi itu sudah berupaya semaksimal mungkin, terutama untuk perlengkapan untuk kelancaran kegiatan AMBK. Kemudian kesiapan dari siswa-siswi kita itu juga sudah dipersiapkan. Mereka sudah disuruh belajar di rumah, kemudian belajar juga dari internet, membuka-buka apa yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan AMBK. Udah segitu saja Pak. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya ingin tahu tujuan dilaksanakan AMBK itu apa Pak? Tujuan diadakannya AMBK itu sebenarnya untuk pemerintah sendiri itu untuk pengukuran kemampuan siswa, terutama kelas 8, pengukuran tentang kognitif, kemampuan kognitifnya sampai di mana kemampuannya. Saya ingin tahu Pak, kalau Bapak sendiri posisinya dalam pelaksanaan AMBK ini apa Pak? Saya selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum, pelaksanaan AMBK bersama tim AMBK untuk melaksanakan AMBK di Madrasah MTSN. Saya juga ingin tahu manfaat AMBK untuk guru-guru MTS itu apa Pak? Kalau untuk guru-gurunya manfaatnya banyak, terutama sekali untuk pengukuran kemampuan tadi kan bisa ditindaklanjuti oleh guru-guru, sehingga kedepannya guru-guru ada gambaran untuk pembuatan silabus atau perangkat pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan di madrasah. Itu saja Pak untuk kali ini. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Apa yang saudara Gilang ketahui tentang AMBK? Menurut saya AMBK itu asesmen nasional berbasis komputer yang diselenggarakan oleh Pusmendik. Siswa MTSN Barita Utara melakukan praktek olahraga di bawah terik matahari. Luar biasa ya, mereka masih semangat melakukan olahraga walaupun di bawah terik matahari. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Mudahan kita sehat samandaya. Madrasah Mandiri berprestasi. Saya Zahra Ristia Kusuma Putri dan rekan saya Muhammad Andrea Syafin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.